Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan barakah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya, sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Alhamdulillah. Baiklah, saya di sini akan membawakan sebuah kultum, beberapa penggal kata yang mungkin semoga akan bermanfaat untuk semuanya dengan judul manfaat puasa. Oke. Baiklah, seperti yang kita tahu, manfaat puasa itu banyak sekali, baik itu dari segi kesehatan maupun dari segi keislaman. Dalam artian manfaat puasa menurut dalam perspektif kesehatan serta manfaat puasa dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali manfaat puasa dari segi kesehatan itu sendiri. Seperti yang pertama, contoh, dapat menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, dapat mengontrol berat badan. Yang ketiga, dapat mengeluarkan racun dari dalam tubuh atau detox lah itu. Yang keempat, dapat menurunkan kadar kolesterol sehingga kita dapat terhindar dari kolesterol jahat. Menyerap banyak nutrisi, meningkatkan kemampuan otak, mengatasi sakit sendi, mencegah diabetes, menjaga kesehatan ginjal, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menggantikan sel-sel tubuh, membersihkan mata, mengatasi jerawat dan lain sebagainya. Namun, yang akan kita bahas kali ini bukan puasa dalam perspektif kesehatannya, melainkan puasa dalam manfaat puasa dalam perspektif Islam. Yang pertama itu mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berpuasa dengan niat untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita akan mendapatkan pahala dan pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Hal tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, yakni barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, mengantarkan manusia selamat di akhirat. Sama halnya dengan ibadah lainnya, puasa juga dapat mengantarkan kita selaku umat muslim untuk tetap selamat di dunia dan di akhirat. Hal tersebut berdasarkan kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu penjaga atau perisai, maka janganlah berkata-kata buruk dan janganlah berbuat kebodohan. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Ia mengulang ucapannya 2 kali.
Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Ia meninggalkan makannya, minumnya, dan nafsu syahwatnya karena aku. Puasa itu bagiku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Sedang kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Dan bagi mereka yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Ia merasa senang saat berbuka lantaran puasanya, dan senang pula saat berjumpa dengan Robnya juga karena puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, sebagai pintu surga bagi para ahli puasa. Bagi para ahli puasa, Allah telah menjanjikan adanya surga untuk mereka, yaitu di pintu Ar-Rayyan. Pada hari kiamat besok, pintu Ar-Rayyan tersebut akan tetap terbuka dan tertutup apabila semua para ahli puasa telah masuk ke dalam surga tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW, yakni dari Sahal radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk ke surga melewati pintu itu kecuali para shaimun atau orang-orang yang berpuasa. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, mana para shaimun? Maka para shaimun berdiri menghadap. Tidak ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk ke dalamnya semua, maka pintu itu akan ditutup dan tidak ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, melindungi manusia dari perbuatan maksiat, perkataan buruk, menghina, berkelahi, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sudah dapat terlihat dengan jelas bahwa puasa itu memiliki banyak manfaat, baik itu dalam segi keislaman, dalam segi keagamaannya, maupun dari segi kesehatannya. Dengan begitu, mari lakukan puasa dengan benar, dengan khusyuk, dengan diniatkan kepada keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat bagi yang melihatnya. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah milik kita selaku umat manusia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.